Jadi ingat, kalau saudara yang terlibat kuasa-kuasa gelap, ada 3 yang harus dipatahkan. Pertama, kutuk mantra atau jimat, atau kutuk keturunan. Nah, yang kedua, yaitu segala yang berbentuk yang sudah diminum atau dimasukkan badan. Itu dipatahkan, putuskan dalam nama Yesus. Yang ketiga, kutuk masa depan. Nah, dalam 2 pelepasan ini, 3 ini harus putus. Nah, saudara, ada orang bertanya sama saya, Pak, apakah setan itu punya bahasa? Nah, sekarang akan saya beritahu. Saya mau tanya sama saudara, percaya enggak bahwa saudara Tuhan masih bekerja sampai sekarang? Yang percaya angkat tangan coba. Nah, ada yang mengatakan bahwa, ada doktrin mengatakan bahwa mujizat itu hanya terjadi pada waktu zaman para rasul. Setelah para rasul mati, meninggal, tidak ada mujizat lagi. Nah, saudara, Tuhan tidak pernah pensiun. Kalau Tuhan pensiun, dunia ini kacau. Betul? Betul? Jadi saudara yang ada doktrin mujizat tidak ada, itu bertobat. Kenapa bertobat? Berarti saudara percaya Tuhan pensiun. Kalau saudara setan aja bekerja, masa Tuhan pensiun? Setuju? Kalau Tuhan pensiun, semua mati semua. Ya, jadi ingat, Tuhan tidak pernah pensiun. Amin. Kalau setan bekerja, Tuhan masih bekerja. Bahasa roh itu ada, dan itu saya ngalami. Nah, kalau setan aja punya bahasa, apalagi Roh Kudus. Saudara percaya itu? Yang percaya angkat tanganmu, saudara. Angkat tangan saya nih. Ingat, bahasa roh itu adalah karunia Roh Kudus, tapi bukan bahasa roh yang dibuat-buat, lain. Bahasa roh yang tahu hanya Tuhan, dan itu karunia Roh Kudus. Rahasia-rahasia, keluhan-keluhan, dan itu doa-doa yang digerakkan oleh Roh Kudus. Nah, yang kedua, setan pun juga punya bahasa. Nah, Tuhan aja punya bahasa. Setan juga punya bahasa. Bahasa setan itu disebut bahasa batin. Makanya orang yang terlibat kuasa gelap di seluruh dunia, dunia ini kan bahasanya macam-macam, saudara. Yaitu bahasa apa? Ada bahasa Inggris, bahasa Portugal, bahasa Indonesia, di Jawa aja bahasa Sunda. Tetapi setan apapun yang ada di Eropa maupun di dunia, yang di Indonesia atau di Jawa, bahkan di pedalaman, pada waktu komunikasi dengan pengikut-pengikutnya, itu ada bahasanya. Dan pengikutnya tahu semua. Itu yang disebut bahasa batin. Jadi bahasa batin itu yang disebut roh dengan roh. Makanya orang yang terlibat kuasa gelap, itu ada namanya kekuatan batin. Makanya orang yang terlibat kuasa gelap itu harus diputuskan ikatan batinnya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, jadi ingat, Tuhan memberikan karunia bahasa roh pada orang yang hidup dalam Tuhan sungguh-sungguh. Tetapi setan juga memberi bahasa. Bahasanya disebut bahasa batin. Itu bahasa antar setan. Makanya setan India kalau datang ke Indonesia, walaupun orang Indonesia itu orang Jawa, bisa mengetahui setan India. Nah, jadi saudara, jangan sekali-sekali membatasi kuasa Tuhan. Nah, saya rasa kita singkat aja. Siapa yang mau tanya tentang kuasa gelap? Oke? Oke, Tommy? Lihat yang... Oke, silakan. Ya. Coba untuk pertama, untuk tadi Nyoman Sukiarta. Oke, Pak Nyoman, silakan. Bentar Pak, kita aktifkan dulu. Oke, silakan Pak Nyoman. Halo. Ya, silakan Pak. Sudah Oke, didengar? shalom. Ya. Iya. Shalom.
Ya, Shalom, Pak. haleluya. Saya sangat suka, sangat senang, sangat semangat mengikuti gininya acara Pak Daud hari ini. Terima kasih banyak. Menyingkat Dari waktu. gereja mana Pak Nyoman? Ya, Gereja Bali, Pak Daud. Oh, bagus. Saya pernah kembali dulu khotbah di tempat firman-Nyo. Yang di Tabanan, saya ikut juga. Yang di Tabanan. Oke, haleluya. Sana waktu saya khotbah di sana banyak setannya, dikirim Lea. Ya, saya kejar Pak Daud biar ketemu, tapi besoknya Pak Daud tidak khotbah lagi, katanya langsung pulang. Oke. Apa yang Langsung aja Pak, langsung aja Pak. Langsung. Pertanyaannya Pak. Bagaimana cara membedakan orang yang sakit karena kuasa gelap dengan orang yang sakit biasa, dan apakah serangan kuasa gelap bisa mengakibatkan seseorang menjadi menderita penyakit medis seperti kanker jantung, asam urat, dan lain-lain? Apakah kuasa gelap, orang yang disantet atau dikirim kuasa gelap itu targetnya bisa menjadi kanker jantung, asam urat, dan lain-lain gitu maksudnya? Dan bagaimana cara membedakan secara kasat mata umpamanya sebelum didoakan, Pak? Dan kalau boleh lagi satu, Pak, saya bertanya. Cukup satu aja Pak. Cukup satu aja. Pak. Oke, Ya, silakan Pak. Oke, ini saya jawab sekarang ya. Ya, silakan Pak. Oke, saya jawab. Pertama, kalau asam urat itu makanan. Jadi tidak ada hubungan dengan setan. Nah, kalau gini, memang ada ilmu kuasa gelap tertentu, yaitu jenis ilmu santet, namanya ilmu untuk menghentikan jantung. Itu ada. Untuk menghentikan jantung, itu ada. Yang kedua, kalau cancer itu kebanyakan sakit fisik. Memang ada kasus tertentu yang ada setan. Tetapi jarang ada yang punya ilmu hitam yang bisa menciptakan cancer. Itu jarang. Jadi kebanyakan itu, cancer itu kebanyakan medis, pola makan. Tapi juga ada cancer itu karena kuasa gelap. Tapi yang berhubungan dengan kuasa gelap, pengalaman saya, ini maaf ya, ini pengalaman ya, hanya 5%. Jadi 95% itu medis. Harus dibedakan di sini. Nah, kan dan apa bedanya orang yang kena kuasa setan dengan penyakit fisik? Itu ada. Pertama, kalau kena setan, itu waktu dicek dokter, dikontrol, tidak ada penyakitnya. Kedua, dan kalau itu kena santet atau kuasa gelap, waktu di rongsen, itu ada namanya benda-benda asing. Jarum, paku, setelah itu gunting, serabut kelapa, dan unsur-unsur yang berbau namanya itu kayak tanah, asal rambut. Jadi bisa waktu di rongsen itu kelihatan di dalam perut atau di tenggorokan atau di badannya itu rambut bergumpal sama jarum. Nah, jadi pertama dicek dokter tidak ada penyakitnya, kedua ada benda-benda asing, ketiga ada ledaan. Kalau itu ilmu hitam, apalagi kalau itu kasus di Bali, pasti ada ledaan. Ledaan itu ada di atap rumah, duar, kutu-kutu, tapi tidak ada bendanya. Kalau sreng dor itu mercon, lain.